menanyakan, kami ingin penegasan untuk menguji tentang tidak sahnya hal tadi. Mekanisme apa yang harus dilakukan oleh pihak tersangka atau terdakwa? Kemudian di mana itu dilakukan? Dasar hukumnya apa? Mohon kami supaya kami dijelaskan karena tadi kami belum jelas. Dasar hukum peradilan kita jelas ya, Undang-Undang nomor 8/81 hukum acara pidana kita. Nah, kalau terkait dengan sah tidaknya penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, ditambah lagi satu penentuan tersangka ya, itu seperti yang dilakukan untuk Peggy yang kemarin di pengadilan, yaitu gugat pra peradilan. Intinya sudah ada lembaga yang namanya pra peradilan. Ya, kalau untuk itu. Seperti itu. Ya. Apakah di Pengadilan Negeri Cirebon juga mempunyai kewenangan untuk menguji pra peradilan? Bisa, asal ada yang gugat. Baik. Siapa yang gugat pra peradilan bisa, semua pengadilan negeri bisa, Pak. Terima kasih ahli. Pertanyaannya, terhadap suatu kasus jika itu sudah dilakukan pra peradilan, sah tidaknya penangkapan, penyitaan, penetapan tersangka, kemudian perkara itu putusannya ditolak. Ketika itu ditolak oleh majelis hakim, apakah perkara itu berlanjut persidangan atau seperti apa? Ini sesuai dengan pengalaman ahli karena mohon maaf. Pra peradilan terhadap perkara itu sudah dilakukan. Sudah. Ya, apakah bisa dilakukan pra peradilan? Dilakukan ketika pra peradilan ditolak oleh majelis, apakah perkara pokok bisa dilanjutkan? Bisa Tetap sampai bisa jalan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel. Jangan bosan-bosannya ya untuk menyimak kasus berita-berita yang berhubungan dengan segera terbebasnya 7 terpidana tak berdosa. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kali ini jaksa berguru lagi ya. Jadi jaksanya itu berguru atau kuliah lagi dengan Pak dosen Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Beliau mantan jenderal ya. Jadi jaksa ini menanyakan beberapa materi ya. Di antaranya masalah rekonstruksi. Dia bertanya, apakah rekonstruksi itu diperlukan dan harus? Ya haruslah. Saya yang tamatan SD aja bisa menjawab, rekonstruksi itu harus dilakukan apabila masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyidikan atau asaralat. Jadi sebentar tak mikir. Jadi rekonstruksi itu wajib dilakukan, apalagi dalam kasus pembinian dan ruda paksa ya. Itu apabila dan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum jelas pada saat melakukan penyelidikan. Oleh karena itu untuk perlu dilakukan reka ulang kembali bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi. Nah, itulah rekonstruksi menurut versi saya yang cuma tamatan SD. Nah, pada waktu itu di tahun 2016, kenapa 8 terpidana ini tidak mau melakukan rekonstruksi? Ya karena mereka bingung rekonstruksi apa yang akan dilakukan, karena mereka tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan oleh penyidik Rudiana CS itu. Jadi menolak rekonstruksi. Dan rekonstruksinya apakah bisa digantikan? Ya bisa digantikan dengan perannya orang lain, itu bisa. Nah, tapi kalau rekonstruksi itu digantikan atau perannya itu melalui orang lain, itu jelas-jelas menurut saya yang tamatan SD ya, kalau salah mohon diralat ya, itu jelas-jelas rekonstruksi rekayasa, bukan rekonstruksi dari asli terpidana, tapi rekonstruksi yang direkayasa yang diperankan oleh orang lain atau peran pengganti. Itu setahu saya selaku tamatan SD. Selanjutnya kita simak ya. Banding kan? Oh gitu ya. Banding selesai bisa lagi. Baik. Kasasi selesai, PK. Nah, PK ini yang sampai sekarang masih debatable, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa berapa? Yang mulia, kita keberatan terhadap pertanyaan termohon. Oleh karena yang dimaksudkan oleh termohon tentang pernah mengajukan pra peradilan waktu tahun 2016 lalu. Mohon izin yang mulia, beri kesempatan kami untuk bertanya karena kami bukan melihat kasus ini yang mulia. Ketika beliau tadi bertanya kami nggak pernah interupsi. Kami ingin nanti punya hak lagi. Mohon jangan Maksud saya gini Pak, kita hanya meluruskan. Betul. Bahwa Kami paham. tidak pernah Yang ditolak mulia, gitu aja. izinkan kami untuk meneruskan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia.
tadi kami kan menanyakan, karena ini berkaitan dengan ahli yang notabene juga pernah menjabat sebagai Kapolda. Iya, ya. Jawa Tengah. Saya sudah jawab untuk Ya. mempersingkat kan. Baik. Apakah perkara yang sudah di pra-peradilan Ya. itu dan pra-peradilan kalah masih bisa diteruskan? Terus dia sidang kan. Pra-peradilan bukan berarti pra-peradilan kalah itu tidak ada lanjut sidang. Baik. Setelah sidang masih dihukum Baik. juga, bisa juga. Banding masih juga tidak terpenuhi, kasasi dan seterusnya sampai dengan PK. Ya. Oke. Intinya berarti kami bisa menyimpulkan pendapat ahli, lembaga pra-peradilan itu untuk menguji sah tidaknya yang kami sebutkan tadi, kan seperti itu. Baik itu penyidikan maupun penangkapan, penetapan tersangka kan seperti itu. Iya, di Baik. KUHP yang bicara. Baik. Baik. Kemudian selanjutnya mohon penjelasan ahli ketika berkas itu suatu perkara ditangani oleh penyidik kepolisian, itu kan dinyatakan P21 atau istilahnya lengkap. Dari segi penyidik sendiri, pengertian lengkap itu yang seperti apa? Selanjutnya pertanyaan hakim yaitu masalah P21 atau penyerahan berkas dari penyidik polisi ke kejaksaan. Nah, berkasnya itu diterima apa enggak, sudah lengkap apa enggak, ya itulah yang ditanyakan jaksa tadi masalah P21 ya. Jadi kodenya P21 itu menurut saya yang tamatan SD, P21 itu digunakan untuk menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum. Apabila penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau memadai, maka berkas perkara atau BAP yang dilakukan oleh penyidik di misalnya di Polresta atau di Polda atau di mana, itu berkas perkara akan diberi status P21 itu setelah berkas diterima, dipelajari oleh jaksa dan lengkap, statusnya menjadi P21 yang dimana siap dihadirkan di persidangan. Oke kawan, lanjut simak ya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian lengkap apabila sudah ada surat pemberitahuan dari jaksa bahwa perkara sudah lengkap untuk diserahkan perkara, tersangka, dan barang buktinya. Baik. Selesai tugas Polri. Berarti secara yuridis fakta penyidikan, Ya, baik syarat formal maupun syarat material sudah terpenuhi. ya, menurut penilaian jaksa penuntut. Karena yang menilai kan jaksa penuntut. Baik, betul. Berarti jika perkara itu sudah P21, penyidik itu menganggap bahwa penyidikan atau berkas perkara itu sudah memenuhi Syarat. syarat. Kan Bapak yang menilai. Betul. Ya. Ini sebagai pemahaman kami dan masyarakat supaya paham. Supaya paham ketika jaksa menyatakan suatu perkara itu sudah lengkap dan bisa disidangkan. Baik, berikutnya. Ketika ahli mempunyai penyidik, pernahkah ahli menangani suatu perkara yang menggunakan istilah saksi mahkota? Kenapa ini bisa terjadi? Suatu perkara katakanlah menarik perhatian, tetapi di situ ada istilah saksi mahkota. Menurut penyidik, apakah hal itu bisa dibenarkan? Saya pernah beberapa kali melakukan, contohnya untuk perkara yang saksinya kurang, misalnya kasus suatu penganiayaan di tempat tertutup, tak ada yang melihat. Nah, tapi berkasnya harus di split, tidak dijadikan bersama-sama, supaya yang ini bisa jadi saksi di sini. Tentang apakah nilai saksi itu cukup bagus atau bisa diterima, berkualitas apa tidak, bagi penyidik tergantung penilaian daripada penuntut umum. Nah, apakah ini berkualitas apa tidak, tergantung majelis hakim nantinya. Terima kasih ahli. Kemudian, sebagaimana diketahui terkait alat bukti adalah diatur dalam 184 KUHP. Yang ini kami jelaskan apa pentingnya visum dan otopsi jika
Untuk selanjutnya ya, selanjutnya jaksa bertanya pada Pak Dosen Susno Duaji karena jaksanya juga masih kuliah nih, kuliah lagi, ada kuliah tambahan dari Pak Susno Duaji sebagai dosen, menanyakan masalah visum. Biasanya visum atau visum et repertum itu berguna untuk mengungkapkan suatu perkara. Itu bagi penuntut umum ya, atau JPU, jaksa penuntut umum. Dan keterangan dari visum itu berguna untuk menentukan pasal yang didakwakan atau dituduhkan. Apalagi 340. Nah, itu harus ada bukti visum ataupun otopsi yang dikeluarkan oleh dokter. Tapi dokter yang harus jujur ya, oknum dokternya harus jujur, jangan ada oknum dokter yang merekayasa visum ataupun hasil otopsi. Itu sangat merugikan seseorang yang tidak bersalah. Jadi keterangan dari visum itu berguna untuk menentukan pasal yang didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau pembebasan seseorang dari tuntutan hukum. Kenapa waktu sidang di tahun 2016 itu 8 terpidana itu kok bisa dihukum? Karena dengan bukti surat berupa visum ya, visum et repertum dan otopsi. Karena dari hasil visumnya itu bahwa luka robek dijahit berapa belas itu katanya kena mandau. Itu jelas menurut saya pribadi, saya duga itu rekayasa. Kalau kena sayatan benda tajam itu rekayasa dari oknum dokter yang memvisum atau mengotopsi. Terus yang kedua, itu saya duga ada oknum dokter yang disetir oleh Rudiana. Itu juga memplesetkan suatu kebenaran dari hasil visum dan juga otopsi, yaitu dimana katanya setelah dikubur 9 hari lalu diautopsi, di dalam anunya almarhum Vina itu ada lendir ya, sperma. Setelah 9 hari logikanya sperma sudah membusuk, dan apabila ada bukti sperma, itu harus dikaitkan dengan cek DNA. Jadi 8 terpidana ini dicek DNA dan dihubungkan dengan hasil otopsi dan atau hasil visum yang berkesesuaian bahwa sperma dari 8 terpidana tadi itu nempel di tubuh korban si Vina. Harusnya kayak gitu, tapi kan waktu itu tidak diacarakan seperti itu. Jadi itu jelas-jelas peradilan ngawur. Oke, kita simak lagi ya. Pak Jaksa baru berguru dengan Pak Dosen Susno Duaji. Peristiwa pidana itu menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Sangat penting ya untuk mengetahui, untuk memberi petunjuk apa yang telah terjadi terhadap tubuh si korban, baik di luar ataupun di dalam. Nah, tetapi yang menafsirkan tentang apakah ini dilakukan penganiayaan, kemudian untuk membuktikan siapa penganiayanya, misalnya penganiayaan ya, atau ini pembunuhan dengan benda tajam, itu bukanlah tugas daripada si pembuat visum. Pembuat visum hanya menyatakan bahwa terdapat luka sekian, luka sayatan, luka benda tumpul, memar dan sebagainya, ini akibat daripada benturan benda tumpul, akibat daripada benda tajam. Benda tajamnya apa? Itulah tugas penyidik untuk mencari. Apakah dalam peristiwa itu ada benda tajam? Apakah ada persesuaian antara benda tajam itu dengan lukanya? Apakah ada persesuaian antara benda tumpul dengan terdapat luka di tubuhnya? Jadi visum itu tidak berbicara siapa pelakunya, itu tugas daripada penyidik. Terima kasih ahli.